Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa insyaallah taala ini menjadi pelajaran perdana, mata pelajaran pertama ya selain ilmu alat. Kita masuk dari tafsir kalimat At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi belajar itu ilmu yang tertinggi bukan nahwu sharaf. Itu hanya alat saja. Kalau antum mau bertani, maka pak tani yang menjadi inti tujuan dia adalah panennya, hasil dari apa yang dia tanam, entah padi, entah buah. Ya, dia tidak fokus terhadap alat. Ya, alat hanya sekedar pembantu. Makanya disebut ilmu yang sifatnya khadim, pembantu, nahwu sharaf. Ya, sehingga kalau mau hasil ilmunya lebih kuat, maka termasuk kelaziman dia perbagus alat. Tapi sekali lagi yang menjadi inti dari belajar adalah ma'rifatullah. Karena al-ilmu adalah ma'rifatu Allah yang pertama, wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam yang kedua. Yang ketiga atau yang kedua ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya, dan yang ketiga ma'rifatu dinil Islami bil adillah, mengenal agama Islam beserta apanya? Dalilnya. Di tafsir kalimat tauhid ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sisi uluhiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tauhid apa? Uluhiyah. Untuk memahaminya kita harus paham dengan baik apa sih arti dari kalimat tauhid. Apa sih maksud dari la ilaha illallah? Yang tidaklah setiap rasul diutus pasti mendakwahkan kalimat ini. Jadi bukan kalimat yang kecil. Ya, kalimat yang besar sebagai pintu pembuka surga. Ya, pintu atau kalimat yang membawa kepada keselamatan. Maka dengan memahaminya dengan secara seksama baik, insyaallah taala itu menjadi sebab kebahagiaan seorang hamba. Tapi memang sedikit kita bahas dari sisi nahwu dan sharafnya, baru kita masuk ke inti. Tujuannya praktek dari apa yang telah kita pelajari. Ya, mafhum? Kita bedah satu persatu, nanti ini dihafal. Ya, dapat mufradat antum, dapat nahwu sharaf, dapat juga makna tauhid itu sendiri. Paham nih tugasnya? Diapain? Dihafal, dibedah kata per kata, kemudian apa? Pahami maksud dari isi kitab. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Tulis lagi huruf ba sebagai apa dia? Tulis tuh, sengaja di bawah dikosongin supaya antum tulis ba. Ya, nanti boleh dia penggalan pertama khusus nahwu, penggalan kedua khusus sharaf. Ya, ba secara nahwu dia harful jar. Al-ba'u dari Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba, ada ba di situ, dibacanya apa? Bi. Huruf apa namanya? Secara nahwu huruf jar. Sudah sepakat? Sepakat. Apa namanya ba di situ? Huruf jar. Kau tahu? Belajar. Ya, kalau nggak tahu, apaan ini?
Yang kedua ismi. Ya, seharusnya ismi tapi alifnya dibuang karena memang begitu dari sana penulisannya dari ya yang pertama menulis khat. Jadi nggak pakai bi, alif, ismi nggak, tapi langsung bismi. Jadi kata yang kedua adalah ismi. Apa? Ismi. Secara nahu isim fi'il huruf. Isim. Apa alamatnya? Antum tahu kalau ismi adalah isim. Pertama dulu dari depan ada huruf jer. Yang kedua majrur atau kasr. Sehingga antum dengan yakin ismi kita beri nama ismun, bukan fi'il, bukan huruf. Dari apa taunya? Belajar. Nah, secara sharaf ada nggak wazannya? Kalau nggak ada, di strip aja biasa. Ya, karena dia nggak punya wazan dia. Mau nggak mau diapain? Dihafal. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat sempurna. Ya, siapa saja anggotanya? Yang pertama bi sebagai huruf jer. Yang kedua sama tadi? Ismi. Yang ketiga lafdzul jalalah Allah. Tulis tangannya jangan malas. Ya, biar enteng tangannya. Biar apa? Enteng. Bukan enteng tangan ya. Enteng tangan apa? Suka mukul. Namanya ringan tangan. Itu namanya suka apa? Suka mukul. Allahi secara nahu isim fil huruf. Isim. Taunya ditulis. Kenapa isim? Alasannya alif lam. Ada lagi tanda yang lain. Kasrah. Berarti ada berapa tanda di situ? 2. Ya. Paham dah? Secara sharaf wazannya apa? Ya, udah checklist aja dulu, apa namanya, lewati saja dulu. Insya Allah nanti ada waktunya. Biar nggak terlalu pusing. Dah. Yang keempat, Ar-Rahmani. Yang keempat apa? Ar-Rahmani. Secara nahu isim fil huruf. Isim, taunya alif lam. Karena yang kedua kasrah. Itu secara nahu. Secara sharaf tulis aja wazannya fa'lanu. Wazannya apa? Fa'lanu. Wazannya apa? Fa'lanu. Ulangi, wazannya secara sharaf apa? Fa'lanu. Ada tambahan alif nun di belakangnya. Ya, apa wazannya? Fa'lanu. Jadi dibikin kayak 2 kolom. Kolom pertama kita bahas secara nahu, kolom yang kedua kita bahas secara apa? Sharaf. Ya, nanti kalau belajar arut ya tambah lagi kolomnya. Itu ketukannya apa? Nah, nanti ya tambah lagi ilmunya. 1 bis, 1 bi, 2 ismi, 3 lafzul jalalah, 4 ar-Rahman, 5 ar-Rahim. Ya, isim fil huruf secara nahu. Isim taunya alif lam dan majrur atau kasrah. Nah, ya secara sharaf ikut wazan fa'ilun. Fa'ilun pakai tanwin. Fa'ilun. Kalau tadi fa'lanu. Kalau ini fa'ilun. Ya, biar tambah banyak wazan yang antum kenal. Tadi anda bilangnya apa? Fa'lanu. Rahmanu. Fa'lanu. Rahmanu. Fa'lanu. Apa? Beda? Nggak ada dia. Ya, insyaallah. Dah dapat semua? Ya. Berkata mu'alif bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Bi di situ bermakna isti'anah. Artinya apa? Minta pertolongan.
Ya, bukan musahabah. Kalau musahabah berarti Allah bersama kita di mana? Di dunia, di bumi. Ini batil akidahnya Asy'ariyah. Ya, akidahnya Ahlul Kalam yang mengatakan Allah tidak di atas. Kalau Allah tidak di atas berarti di mana? Di mana-mana. Padahal Allah jelas katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman di atas mana? Ars. Ya, pakai ala. Ars adalah makhluk terbesar. Sepakat para ulama. Bahwasanya makhluk terbesar adalah ars. Langit kalah semuanya. Bumi kalah. Apalagi bumi, langit saja lah kalah. Maka dia menjadi makhluk terbesar, makhluk tertinggi. Dan Allah berada di atasnya. Ya, tidak menyatu, tidak nempel, tidak melekat dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala ya tidak serupa dengan makhluknya. Maka kita tetapkan apa yang Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini akidahnya salaful ummah. Kita tahu istawa maknanya di atas. Adapun kaifiyahnya, ya teknisnya, hakikatnya kita tidak tahu. Kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Adapun artinya kita tahu. Istawa artinya irtafa'a, di atas, tinggi. Dan Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Jadi di sini kita minta kepada Allah dengan tawassul nama-namanya. Ya. Nama yang pertama Allah, bermakna Allah lah Tuhan, Allah lah yang disembah. Itu makna dari lafzul jalalah, dzul uluhiyah wal ubudiyah. Allah lah yang hak jadi Tuhan dan dialah satu-satunya yang disembah. Itu makna apa? Allah. Ar-Rahman bermakna rahmah, tapi rahmah yang luas. Kasih sayang Allah yang luas, semua makhluknya dapat kasih sayang Allah. Hatta dia orang kafir sekalipun dikasih rahmat, kasih sayang oleh Allah. Kasih makan, kasih keluarga, kasih uang, kasih nafas, kasih tempat tinggal, binatang-binatang melata, semuanya tidak lepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rahim sama bermakna rahmah, tapi lebih khusus yang ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Ya, jadi Allah punya nama, dan Allah itu nama untuk Rabb kita. Jadi Allah itu nama untuk Tuhan kita. Jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, jawabannya adalah Allah. Dan dia nama yang paling besar, karena semua nama kembali ke Allah. Misalkan Ar-Rahman, nama untuk Allah. Ar-Rahim, nama untuk Allah. Tidak kita katakan Allah nama untuk Ar-Rahman, Allah nama untuk Ar-Rahim, tidak. Semua nama berakhir kepada lafzul jalalah. Itu kurang lebih secara singkat makna dari apa? Bismillah. Tapi antum pahami secara detail apa saja penyusunnya. Ada satu huruf ba, ada 4 isim. Ism Allah Rahman Rahim. Fiilnya mana? Belum muncul dia. Dan hafal Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala an makna la ilaha illallah. Sampai situ boleh di straight garis. Itu satu kalimat sempurna. Sekarang kita ulik satu persatu. Su'ila secara nahwu isim fi'il huruf fi'il. Ya, secara saraf wazan apa? Fu'ila. Wazannya fu'ila. Berarti namanya apa? Fi'il madhi majhul. Nanti dicek lagi di buku sarafnya. Dari fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila. Su'ila sama su'ila disebut mauzun, fu'ila disebut wazan. Paham ini? Su'ila
Ya, itu belajar menganalisa. Makanya punya buku kecil, matan kecil, mushaf kecil, itu dibawa, dicek satu persatu. Ya, demi Allah nikmatnya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Ya, apalagi antum nggak tahu, kemudian cari, bahas, wah, itu bahagianya luar biasa. Ya, karena ilmu itu punya rasa. Ilmu itu apa? Punya rasa. Dan rasanya adalah apa? Nikmat. Ya, rasanya apa? Menenangkan, rasanya ada sakinah di dalam hatinya. Dan suila dapat apa dia secara nahu? Fi'il. Wazannya ikut apa? Fu'ila. Berikutnya asyaikhu. Isim. Apa alamatnya? Alif lam. Ya, insya Allah nanti ngafalnya enak. Su'ila syaikhu. Secara saraf ada nggak wazannya? Hah? Tulis aja nggak apa-apa. Fa'lan, wazannya fa'lan, masdar. Boleh. Syaikhu, ya fa'lan. Bai'un, fa'lan, sama. Dari kata syakha, syaikhan. Apa syaikhan? Ya, bisa dua arti. Bisa orang tua, bisa orang yang tinggi keilmuannya. Mufhum. Ya, kalau di Arab semuanya dipanggilnya apa? Syekh. Ya, tapi dilihat siapa yang dipanggil. Ya, kalau yang dipanggilnya orang tua, syekh, ya berarti maksudnya apa? Ya orang tua. Tapi kalau yang berilmu, ya dipanggil juga syekh, ya berbeda kedudukannya. Dah dapat syekhu, isim ya? Isim. Ya akhwat ditulis, jangan malas, jangan ngobrol. Ditulis syekhu adalah isim, tandanya apa? Alif lam. Muhammadu, tulis yang berikutnya, ketiga Muhammadu, isim fi'il huruf, isim. Kalau nggak tahu langsung aja lihat kategori isim. Tadi apa aja kategori isim? Nama, ya manusia, maksudnya. Apa lagi? Hewan, tumbuhan, benda mati, sifat. Kira-kira kalau nama Muhammad itu apa? Isi. Ya, walaupun alamat yang kita pelajari nggak ada, nanti ada insya Allah. Ya, tambah ilmu lagi ada alamatnya. Alamatnya nanti ya apa? Nanti karena dia dibadalkan. Yang namanya dibadalkan itu umumnya adalah isi. Secara sharaf ikut wazan mufa'alun. Tulis aja nggak apa-apa walaupun belum belajar. Mufa'alun. Apa wazannya? Mufa'alun. Mufa'alun. Ainnya ditasydid. Mufa'alun. Dah. Berikutnya ibnu. Artinya anak laki-laki. Kira-kira isim atau fi'il? Isim. Tandanya kosongin aja dulu karena belum belajar. Abdi. Berikutnya abdi, isim fi'il huruf. Isim, taunya kasrah. Secara sharaf wazan apa dia? Fa'lan, abdun, fa. Ya, jangan belakangnya, jangan dihiraukan, yang penting depannya. Berarti apa? Fa'lan, ikut wazan masdar. Boleh. Dah, su'ila sudah. Sudah, syekh sudah. Sudah, Muhammadu sudah. Sudah, ibnu sudah. Dah, abdi sudah. Al-Wahabi bacanya. Su'ila syekhu Muhammadu bnu Abdul Wahabi. Al-Wahabi, isim bil huruf. Isim, taunya alif lam dan kasrah majrur. Secara sharaf wazannya apa? Fa'alun. Tulis aja nggak apa-apa, belum belajar. Fa'alun. Apa wazannya? Fa'alun. Nah, Ustadz mah kurang belajarnya, nggak ke situ, kasihnya ke situ. Ya biar antum penasaran, wazan ternyata
nggak sedikit. Berapa? Banyak. Kan gitu kalau sekolah dulu, guru kasih teori gampang, giliran kasih soal, wah rese katanya nih guru ya. Ya itu bukannya rese ya, supaya antum penasaran. Oh ternyata apa yang kita pelajari ketika terjun di teori belum tentu apa sama gitu. Berarti banyak teori yang belum kita pahami, gali lagi, belajar lagi gitu. Maksudnya gitu. Dah. Ya, capek nggak? Su'ila artinya ditanya. Su'ila ditanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dah, lanjut lagi. Rahimah, isim fi'il huruf. Fi'il. Ikut wazan apa? Fa'ila. Coba bintang di tasrif. Rahimah, rahimu. Nah, itu dilatih. Nah, rahimah fi'il, wazannya fa'ila. Nah, itu nanti tugas satu tuh, 1 bulan ke depan di karantina nanti. Cek terus. Isim fi'il huruf, isim fi'il huruf. Hu. Isim. Ya, udah tulis aja isim lah, jangan ini lagi. Terus Allahu sudah, kalau sudah lepaskan saja. Ta'ala sekarang, kalau Allah sudah tadi di atas. Ta'ala isim fi'il huruf, fi'il, wazannya tafa'ala. Tulis wazannya apa? Tafa'ala. Apa? Agak lama dikit. Tafa'ala. Ya, biar nggak ngantuk. Waduh, wazan apa lagi itu? Ada nanti pokoknya. Ya. Jangan fa'ala melulu. Ya. Dah? An. Huruf. Namanya huruf apa? Huruf J. Ada wazannya? Enggak ada. Cukup dihafal. Berikutnya makna isim. Taunya? Ada huruf J. Kan huruf J di depan. Berarti di depannya pasti isim. La ilaha illallah, ya ma'ruf saja kita baca artinya. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ditanya Syekh Muhammad ibn, anak laki-laki, dari Abdul Wahhab, rahimah artinya semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah Ta'ala yang maha tinggi merahmati beliau. Kenapa pakai doa rahmat? Ya, doa untuk dimasukkan ke dalam surga. Karena tidaklah seorang masuk ke dalam surga karena apa? Kecuali rahmatnya Allah. Ya, jangan bangga dengan amal. Amal kita seberapa sih? Ya memang masuk surga betul apa? Amal. Tapi kalau meyakini amal inilah yang membuat saya masuk ke dalam apa? Surga, itu keliru. Karena semua itu rahmat dari Allah. Anggaplah dikasih umur 70. Ya, masuk surga misalkan. Berapa lama di surga? Selama-lamanya. Apakah sebanding amal yang kita kerjakan? Ya, sekecil itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang warid, yang sunnah, bukan almarhum. Kalau almarhum itu bentuknya penyematan, label, berarti sudah terpastikan. Ya, kalau di kita kan ya al-mukarram, apa lagi? Al-maghfirah. Yang kenapa nggak almarhum sekalian? Karena belum meninggal. Ya, lebih bahayanya lagi orang kafir saja dibilangnya apa? Almarhum. Ya, semoga almarhum. Waduh. Ya udah jelas-jelas dia bukan muslim, tapi masih disematkan dengan apa? Lafaz almarhum. Ya, bilang rahimah Allah saja nggak boleh, ya pada almarhum saja pada yang muslim
ya tidak tepat karena sebuah label, sebuah penyematan. Maka yang tepat doakan. Semoga Allah merahmati beliau. Ditanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, tentang, di sini artinya tentang. Ya, bisa juga dari, bisa, tapi yang tepat itu tentang. Tentang makna la ilaha illallahu, bacanya la ilaha illallahu. Nah, sampai segini dulu, pelan-pelan saja dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekhu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala an makna la ilaha illallah, sambil dihayati maksud-maksud dan artinya. Fadhal, siapa yang mau setoran sampai la ilaha illallah dari bismillah? Hafal 1 menit. Ayo Bintang, yang kencang. Bismillah. Enggak boleh diwakaf. Muhammad bin Bi Ra. Ya, belum hafal, hafalin lagi. Rehan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekhu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala an ma'na la ilaha illallah. Hasan, tinggal dilancarin lagi. Yang lain. Ayo, Fadhal, Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekhu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya, ditarokati semua biar tahu nanti. Coba lagi, ayo Raga. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Abdul Wahhab rahimahullah an makna la ilaha illallah. Belum hafal. Lain. Beb. Sekali lagi, belajar bahasa Arab itu belajar karakter tegas. Ya, jadi bacanya yang tegas, bukan soila syekh. Ya, kalau belum hafal dilancarin dulu. Ya, ini simulasi, besok harus sudah lancar. Ya, kalau sudah banyak, nanti maju ke depan dibawakan seperti gaya khutbah. Siap? Ya, baca Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nanti sering apa? Latihan. Paham? Siap? Ya, ayo bismillah, tawakal ala Allah. Ya, jangan lemah, jangan malas. Terus dikaji kayak tadi, fiil, isim, huruf, tandanya apa, sambil dikuatkan teori, kita banyakin praktek. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.